Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Industri panas bumi di Indonesia kini banyak dibidik perusahaan konglomerasi hingga kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, dunia. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Enia Listiani mengungkapkan, investasi hijau ke panas bumi terus meningkat. Perusahaan konglomerasi pun banyak yang kepincut menggarap energi hijau ini. Sebut saja Medco Group yang kini sedang masif melakukan pembangunan pembangkit hingga eksplorasi panas bumi. Setelah mengoperasikan PLTP Sarula, 330 MW, MIDC resmi menambah portofolio PLTP-nya di Belawan, Ijen, Jawa Timur dengan target kapasitas terpasang total hingga 110 MW. PLTP Ijen telah beroperasi pada fase 1 dengan kapasitas 35 MW. Nantinya fase 2 akan dieksekusi pada 2-3 tahun ke depan dengan rencana 45 MW. Lantas di fase 3 kapasitas PLTP Ijen akan ditambah di kisaran 25 MW. Setelah berhasil di Ijen, MIDC juga membidik eksplorasi di wilayah lain seperti di Bonjol dan Samosir. Di Bonjol MIDC akan mengebor 2 sumur sekaligus, dan jika lancar mereka akan menambah 1 sumur lagi. Melansir laporan tahunan 2024 Medco Power Indonesia, potensi pembangkit yang bisa dikembangkan di Bonjol sebesar 60 MW. Sedangkan di Samosir potensi panas buminya hingga 40 MW dan lokasinya strategis lantaran dekat dengan jaringan listrik Sumatera. Selain Medco Group, ada juga Sinarmas yang ikut mencicipi kue bisnis geotermal. Melalui entitas anak, PT Daya Mas Geopatra Pangrango dan PT Daya Sukses Makmur Selaras tengah mengembangkan 3 proyek panas bumi di Cipanas, Cisolok, Jawa Barat, dan Nage, NTT, dengan total kapasitas hingga 140 MW. Ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2029. Selain itu ada juga PT Barito Renewables Energy Tbk, BREN, milik Prajogo Pangestu yang semakin masif mengembangkan panas bumi lewat PT Star Energy. Tercatat dalam dokumen Kementerian ESDM, Star Energy tengah mengembangkan sejumlah pembangkit di Jawa Barat. Perinciannya, melalui PT Star Energy Geothermal Salak telah melakukan groundbreaking EPCC PLTP Salak Unit 7 dengan kapasitas 40 MW. Nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp2,45 triliun dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi 890 orang. Kemudian, melalui PT Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd juga sudah dalam tahap groundbreaking EPCC PLTP Wayang Windu Unit 3 dengan kapasitas 30 MW. Diperkirakan nilai investasinya mencapai Rp1,92 triliun dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 610 orang. Chevron, perusahaan energi terbesar di dunia asal Amerika Serikat, AS, juga tak ketinggalan. Saat ini Chevron telah mengembangkan proyek panas bumi Wairatai di Lampung. Kedepan, pemerintah akan semakin membuka peluang pengembangan panas bumi di tanah air. Dalam waktu dekat akan melakukan market sounding untuk lelang 10 wilayah kerja panas bumi, WKP, dan 11 wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi, PSPE. Selain itu, Kementerian ESDM juga berencana untuk mengubah beberapa aturan yang bisa membuka peluang pengembangan panas bumi lebih masif lagi. Langkah itu untuk memperbaiki hambatan-hambatan di sektor panas bumi. Selain itu, pihaknya juga akan berdiskusi dengan pengusaha melalui public hearing dalam rangka revisi Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 7 Tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Diharapkan revisi aturan PP No. 7 Tahun 2017 akan mempermudah proses investasi panas bumi, salah satunya mengenai lelang WKP. Rencananya pemerintah akan mengubah proses lelang WKP dengan sistem online. Selain itu akan menyederhanakan proses perizinan untuk memudahkan investasi panas bumi. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.